Ketika resimen pelopor menyerang markas RPKAD di Cijantung, terbunuhnya seorang prajurit resimen pelopor berujung pada penyerbuan markas RPKAD di Cijantung. Ditulis oleh Hendy Joe, dilansir dari historia.id. Sejarah militer Indonesia tak pernah sepi dari insiden bentrokan antara sesama kesatuan. Resimen Para Komando Angkatan Darat RPKAD, kini Kopassus, pernah bentrok dengan Kesatuan Elit Korps Komando Angkatan Laut KKOAL, kini Marinir, pada 1964 di Kuini, dan Pasukan Gerak Cepat Angkatan Udara PGT pada 1965 di Halim Perdana Kusuma. Namun, tak banyak orang tahu bahwa RPKAD pun pernah bentrok dengan Menpor, Resimen Pelopor, sekarang Brimob. Dalam Resimen Pelopor, pasukan elit yang terlupakan, Anton Agus Setiawan dan Andi M. Darlis mengungkapkan bentrokan yang terjadi pada pertengahan 1968 itu. Insiden diawali oleh datangnya seorang sopir oplet ke asrama Menpor di Kelapa II, Depok pada suatu siang. Dia menyerahkan jasad seorang prajurit Menpor. Sebelum pingsan, sopir itu mengatakan kepada petugas pos jaga bahwa prajurit Menpor itu tewas ditembak dari jarak dekat oleh personel RPKAD. Selain melakukan identifikasi, prajurit Menpor tersebut adalah anggota Kompi F yang baru saja lulus pendidikan. Menerima laporan tersebut, Wakil Komandan Menpor AKBP Sutrisno sontak menjadi perang. Alih-alih menenangkan prajuritnya, dia malah memerintahkan 3 Kompi Menpor, Kompi A, Kompi B, dan Kompi D untuk menyiapkan perlengkapan tempur dan mengisi senjata AR-15 dengan 5 magazin peluru tajam. 3 kompi ini dipecah ke dalam beberapa peleton dan berjalan kaki menuju Cijantung. Peleton pertama yang tiba di Cijantung berhasil menyusup dengan cara memotong pagar kawat di belakang markas RPKAD. Hanya dalam hitungan menit, 2 kompi masuk ke markas RPKAD. 1 kompi di luar untuk mengisi antisipasi perangkap RPKAD. Setelah melakukan penyisiran, ternyata asrama sudah dikosongkan. Prajurit Menpor menduduki markas RPKAD hingga pukul 06.00 pagi. Beberapa saat kemudian, datanglah sepasukan tentara dipimpin langsung oleh Pangdam 5 Jaya, Maijen Amir Mahmud. Dari atas tank, dia berseru agar prajurit Menpor segera meninggalkan Cijantung atau akan dianggap pasukan liar dan ambil tindakan keras. Prajurit-prajurit tidak gentar dan malah mengarahkan senjatanya kepada Pangdam Jaya. Seorang prajurit bertanya kepada AKBP Sutrisno, "Bagaimana Pak Tris? Pangdam Jaya ditembak tidak?" Sutrisno memberi perintah untuk menunggu. Tak lama kemudian, Kombes Polisi Anton Sujarwo, Komandan Menpor, yang tidak mengetahui penyerbuan anak buahnya ke markas RPKAD. Sutrisno memberi perintah untuk menunggu. Tak lama kemudian, Kombes Polisi Anton Sujarwo, Komandan Menpor, yang tidak mengetahui penyerbuan anak buahnya ke markas RPKAD, memerintahkan mereka untuk membubarkan diri. Barulah para prajurit Menpor mengundurkan diri dari Cijantung. Seminggu setelah kejadian itu, pasukan Menpor memakai pakaian sipil dengan menggunakan truk yang diganti plat nomornya, menculik prajurit RPKAD yang pulang cuti. Prajurit RPKAD Malang itu ditusuk dengan pisau komando dan mayatnya dibuang di jalan. Pada pekan berikutnya, aksi ini didukung Batalion 530 Brawijaya yang tengah bertugas di Jakarta. Para petinggi TNI dan Polri segera melakukan penyelidikan. Hasil penyelidikannya tidak pernah diumumkan kepada publik. Menpor dan RPKAD didamaikan dengan cara apel dan kegiatan bersama.